villa itu sebenarnya berhantu. Kalau dia sendiri sebenarnya agak ketakutan setiap harus memasuki area dapur, kaos kaki di kakinya itu terbuka. Halo guys, welcome back to our channel Cerita Kunafa with me Reza. Dubai adalah sebuah kota di UAE yang memiliki image glamor, serba mewah, satu kota di mana kalian bisa melihat banyak supermodel, kendaraan-kendaraan mewah, dan kemajuan teknologi yang lain. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, Dubai juga menyimpan cerita mistis. Kali ini cerita ini datang dari sekumpulan tenaga kerja asal Filipina yang sedang mengadu nasib di Dubai. Kita kembali ke tahun 2011. Ada sekumpulan pertemanan berkebangsaan Filipina. Mereka sedang mengadu nasib mencari sesuap nasi di Dubai. Mereka bingung mencari di mana ia harus tinggal. Bagi mereka satu-satunya cara untuk bisa survive di kota ini adalah dengan mengontrak villa bersama. Mereka mencari ke sana kemari, tidak ada satupun tempat yang sesuai dengan budget mereka, hingga akhirnya mereka sampai pada satu daerah yang sebenarnya termasuk daerah premium, yaitu daerah Jumeirah, Dubai. Semua orang yang tinggal di Dubai pasti tahu daerah ini. Daerah ini terkenal dengan image-nya yang begitu glamor dan mewah. Namun uniknya, di situ mereka menemukan satu villa yang dipasarkan dengan harga yang cukup terjangkau bagi orang-orang ini. Akhirnya mereka sepakat, mereka tinggal di atap yang sama, sebuah villa dengan desain bangunan yang bisa terbilang kuno, tapi dalamnya cukup luas. Isinya ada 7 kamar, dan setiap kamar juga memiliki ukuran yang cukup luas, hingga satu kamar itu bisa ditempati oleh 2 orang sekaligus. Di hari-hari pertama mereka tinggal di villa itu, tidak ada yang aneh, semua tampak biasa-biasa saja. Mereka juga mulai menjalankan aktivitas sehari-harinya, bekerja, ada yang masih melamar kerja, ada yang sudah bekerja. Hari demi hari berlalu, mulailah terdengar cerita-cerita yang bernada sumbang, yang berasal dari tetangga-tetangga mereka. Satu demi satu, orang-orang Filipina ini berkata, kalau tadi ia baru saja mendengar cerita dari tetangganya bahwa villa itu sebenarnya berhantu. Awalnya mereka tidak mau mengidahkan cerita-cerita itu, karena bagi mereka hidup di Dubai sudah susah. Mereka tidak mau mencari-cari apartemen lagi, mereka tidak mau mencari villa lagi, mereka ingin bertahan di villa tersebut. Hari demi hari berganti, setiap malam mulailah terjadi peristiwa-peristiwa aneh. Semua diawali dengan lampu di kamar mereka yang sering tiba-tiba mati. Setiap diganti, tidak bertahan 2 minggu, lampu itu sudah mati lagi. Dan demikian seterusnya. Tidak ada satu lampu pun yang bisa bertahan lebih dari 2 minggu. Hingga akhirnya mereka sepakat untuk memanggil teknisi untuk mengecek apakah ada masalah di listrik rumah. Teknisi itu pun bilang, semuanya baik-baik saja, semuanya normal, nggak ada masalah di sini. Mereka pun bingung. Mereka sering sekali pergi ke supermarket membeli lampu yang baru hanya untuk mengganti lampu yang rusak, yang sebenarnya umurnya juga belum lama. Kemudian setelah kejadian itu, Louis yang seorang guru yang tinggal di lantai bawah, dia bilang pada teman-temannya, kalau dia sendiri sebenarnya agak ketakutan setiap harus memasuki area dapur dari villa itu. Ia mengatakan ada aura yang aneh yang aku rasakan setiap memasuki dapur itu. Di saat Dubai sedang musim panas, seketika Louis merasakan aura dingin di dapur itu. Dan tidak jarang, Louis sering melihat pintu dari kamar mandi yang ada di dapur itu bisa bergerak sendiri. Padahal tidak ada angin dan tidak ada siapapun di dekat pintu itu. Dan flushing toilet yang ada di kamar mandi itu juga sering sekali bisa jalan sendiri tanpa ada siapapun yang menyentuhnya. Sekumpulan tenaga kerja dari Filipina ini yang tadinya cuek, tidak mau ambil pusing dengan cerita-cerita yang asalnya dari tetangga itu, lama-lama mereka mulai gelisah. Kenapa jadi begini? Mary adalah seorang wanita
yang berusia sekitar 20-30 tahun, dia memutuskan untuk tinggal sekamar dengan Laura. Mereka adalah sahabat dekat. Satu ketika di malam hari, Laura yang sedang tertidur pulas tiba-tiba terbangun. Ia rupanya dibangunkan oleh suara desahan laki-laki. Laura terkejut. Suara itu begitu dekat, tapi di kamar ini hanya ada Laura dan Mary saja. Laura berusaha membuka sedikit kelopak matanya. Ia melihat ke arah Mary, lalu ia berpikiran, jangan-jangan ini adalah suami si Mary yang baru datang dari Filipina. Laura pun seketika menjadi kesal. Kenapa temannya memutuskan untuk membawa masuk suaminya ke dalam kamar itu? Kenapa mereka tidak mau menyewa hotel? Laura pun memutuskan untuk menutup matanya lagi dan berusaha untuk tidur. Namun suara desahan laki-laki itu makin lama makin terdengar dengan jelas. Laura yang tadinya berusaha menutup mata akhirnya membuka matanya lagi perlahan-lahan. Ia melihat ke arah Mary dan betapa terkejutnya Laura bahwa ia hanya melihat Mary terbaring seorang diri. Ia hanya melihat di situ hanya ada Mary yang sedang tidur pulas. Laura melihat tidak ada satu laki-laki pun yang tidur di sana. Laura bingung. Suara dari mana ini? Laura lalu membuka matanya lebih jelas dan berusaha melihat ke arah tempat tidur Mary. Betapa terkejutnya Laura ketika ia melihat ke arah dinding. Ia melihat dengan sangat jelas di situ ada bayangan Mary dan di atas Mary ada bayangan seorang laki-laki. Namun laki-laki itu tidak terlihat di atas tubuh Mary. Laki-laki itu hanya terlihat di bayangan tembok saja. Laura menutup matanya dengan kuat dan berusaha sekuat tenaga untuk tidak melihat ke arah sana lagi. Hingga lama-lama Laura pun tertidur dengan pulas. Keesokan harinya, Laura memutuskan untuk tidak menceritakan kejadian semalam kepada temannya itu. Karena ia takut membuat temannya menjadi panik. Dan ia sendiri masih antara percaya dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat semalam. Hari berganti hari, tidak terjadi apa-apa di rumah itu. Hingga pada satu ketika, di kala musim dingin, Laura memutuskan untuk tidur mengenakan baju hangat dan mengenakan kaos kaki supaya tubuhnya merasa hangat. Pada pukul 3 pagi hari, jam dinding berbunyi. Saat itulah seketika kedua kelopak mata Laura terbuka dengan lebarnya. Laura jelas-jelas sadar bahwa ia terbangun dari tidurnya. Namun, ia terbangun dalam kondisi terbujur kaku. Laura merasa tidak bisa menggerakkan sedikit pun tubuhnya. Hanya jemari tangannya dan kakinya saja yang bisa ia gerakkan. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menindih tubuhnya dari atas. Dalam kondisi yang demikian itu, Laura berusaha untuk berontak, namun ia tidak bisa melawannya. Dalam kondisi seperti itu, Laura berusaha melihat ke arah bawah dan betapa takutnya ia ketika melihat kaos kaki di kakinya itu terbuka perlahan-lahan. Seolah-olah ada seseorang yang sedang membukanya. Dan pada saat itulah ia berusaha melihat ke arah atas. Muncullah sesosok bayangan laki-laki yang bertubuh besar dan tinggi sedang tepat berada di atasnya. Laura ketakutan dan panik dan ia pun tak tersadarkan diri. Hingga keesokan harinya Laura terbangun dari tidurnya dan ia menceritakan kejadian itu ke teman-temannya. Rupanya Laura baru sadar bahwa tidak hanya dirinya sajalah yang sering mengalami kejadian mistis seperti ini. Semua penghuni villa itu sering mengalami kejadian-kejadian yang aneh di villa ini. Mereka pun akhirnya tak tahan dan mereka cerita kepada tetangga-tetangga sekitar. Mereka baru sadar bahwa konon ceritanya ratusan tahun yang lalu, daerah ini adalah daerah pemakaman massal. Oke guys, itu tadi kisah nyata yang terjadi di tahun 2011. Ada kalanya kita merasa bahwa kita itu tinggal sendirian di dalam rumah kita, di dalam kos kita, atau apartemen kita. Tapi tahukah kalian bahwa di dunia ini ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita? Kita juga sering melihat di YouTube atau beberapa sosial media lainnya, ada alat-alat artificial intelligence
yang secara tidak sengaja merekam kehadiran sosok lain di rumah kita. Kalian berani nggak coba alat-alat itu untuk dipasang di tempat tinggal kalian? Oke guys, sekian dulu cerita kali ini. Jangan lupa subscribe. Kita ketemu lagi di cerita horor kunafa berikutnya.